Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Multazam Mustajab dari kelompok 2. Adapun yang akan saya presentasikan yaitu perencanaan pariwisata dalam studi kasus Pantai Laguna Pucuai Kabupaten Baru. Nah, ada pendahuluan. Ada beberapa poin yang menjadi pendahuluan kami, yaitu pertama adalah sektor pariwisata itu sendiri. Nah, sektor pariwisata adalah satu sektor yang sangat berperan dalam penerimaan devisa Indonesia. Nah, salah satu pariwisata yang menjadi penerima devisa Indonesia itu adalah khususnya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, adalah Pantai Laguna yang merupakan salah satu objek wisata bahari yang memiliki hamparan pasir, landai dengan banyak pepohonan dan udara yang segar. Nah, nama Laguna ini sendiri berasal dari nama kepala dusun Pucue yang menjadi lokasi destinasi tersebut, yaitu di eh, Pantai Laguna. Kemudian penelitian dilakukan untuk dapat memberikan rekomendasi dan daya tarik wisata Pantai Laguna yang dapat berjalan secara berkelanjutan atau sustainable. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, ada 3 poin yang menjadi rumusan masalah kami. Yang pertama adalah bagaimana potensi daya tarik wisata di Pantai Laguna Pucue. Kemudian bagaimana karakteristik landscape di Pantai Laguna Pucue dan bagaimana tipologi kawasan wisata di Pantai Laguna Pucue. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pariwisata. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Nah, ada 3 poin dari undang-undang tersebut, yaitu adalah daya tarik wisata alam. Nah, daya tarik wisata alam ini yang menjadi indikatornya adalah wilayah perairan laut seperti bentang pesisir pantai, bentang laut, dan dasar laut. Kemudian adalah wilayah daratan, seperti pegunungan dan hutan alam, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan sejenisnya. Kemudian daya tarik wisata budaya. Daya tarik wisata budaya ini seperti cagar budaya, perkampungan, tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, serta museum. Kemudian daya tarik wisata hasil buatan manusia yang menjadi fasilitas rekreasi yang dibuat oleh atau diberdayakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian landscape wisata. Landscape atau bentang darat merujuk pada susunan daerah tanah yang dan representasi visualnya. Menurut Arifin 2009, landscape adalah suatu bagian dari muka bumi dengan berbagai karakter lahan, tapak, dan dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, baik bersifat alami maupun buatan manusia, yang memiliki keindahan secara estetika dan berdaya guna secara fungsional. Kemudian siklus hidup kawasan wisata. Nah, menurut Butler dalam Pinata 2005, siklus hidup area wisata terbagi atas 7 fase. Yang pertama adalah tahap exploration atau penemuan, kemudian tahap involvement atau pelibatan, kemudian tahap development atau pengembangan, tahap consolidation atau konsolidasi, tahap stagnation atau stagnasi, tahap decline atau penurunan, kemudian tahap rejuvenation. Kemudian metodologi atau metode penelitian. Nah, ada beberapa metode penelitian yang mulai secara bertahap, yaitu adalah penentuan jenis penelitian. Nah, metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjadi metode penelitian tersebut. Kemudian jenis dan sumber data. Nah, baik itu kualitatif dan kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer atau melalui survei ke lokasi studi kasus, kemudian sekunder yang menjadi indikatornya adalah studi literatur. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi atau sampel ini tentu merupakan masyarakat yang ada di wisata atau berkunjung ke wisata tersebut. Nah, ada beberapa sampel yang kami temukan, diantaranya adalah 15 orang wisatawan. Kemudian variabel penelitian. Nah, ada beberapa variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah daya tarik wisata, aksesibilitas, sarana prasarana,
infrastruktur dan aktivitas wisata. Kemudian teknik analisis. Nah, ada beberapa teknik analisis yang kami gunakan. Yang pertama adalah analisis daya tarik wisata, analisis landscape wisata, kemudian analisis siklus kawasan wisata. Oke, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah gambaran umum Kabupaten Baru. Nah, Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya yang menjadi ibu kotanya adalah Kecamatan Baru. Memiliki luas wilayah 1174,72 km persegi. Kemudian jumlah penduduk tahun 2001 sebanyak 184.452 jiwa. Kemudian merupakan daerah pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan. Garis pantai mencapai 87 km. Kabupaten Baru ini memiliki 7 kecamatan. Adapun batas administrasi Kabupaten Baru sebelah utara Kota Parepare, sebelah timur Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidan Renapang, sebelah selatan Kabupaten Bone, sebelah barat Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan dan Selat Makassar. Nah, ini adalah peta administrasi Kabupaten Baru. Kemudian gambaran umum terkait wisata Pantai Laguna. Nah, Pantai Laguna ini terletak di Desa Paupau, Kecamatan Tani Terilau, Kabupaten Baru. Memiliki hamparan pasir landai dengan banyak pegunungan dan udara yang segar. Dikembangkan oleh inisiatif dan anggaran pemerintah desa setempat. Nah, kemudian karakteristik responden. Nah, ada beberapa indikator dari penentuan karakteristik responden tersebut. Yang pertama adalah penentuan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Kemudian jenis pekerjaan dan rentang atau kelompok umur. Kemudian analisis daya tarik. Nah, dari analisis daya tarik ini melalui kuesioner yang sempat dibagikan ada beberapa hasil dari analisis yang kami dapatkan, mulai dari daya tarik wisata itu, kemudian infrastruktur atau aksesibilitas, kemudian sarana prasarana, infrastruktur, aktivitas. Nah, itu berdasarkan tabel indikator faktor internal. Nah, kemudian faktor eksternal. Yang pertama adalah dukungan pengembangan kawasan wisata Pantai Laguna Pucueh. Nah, dukungan pengembangan kawasan wisata Pantai Laguna Pucueh ini terbagi atas 3 variabel. Yang pertama adalah keterkaitan antar objek. Kemudian dukungan paket wisata. Kemudian pengembangan dan promosi daya tarik wisata. Nah, kemudian indikator yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, indikator ini memiliki beberapa variabel, di antaranya adalah waktu tempuh dari terminal terdekat. Kemudian ketersediaan angkutan umum menuju lokasi, pelaksanaan jalan menuju objek wisata. Kemudian indikator ketiga adalah fasilitas penunjang kawasan wisata Pantai Laguna Pucueh dengan variabel ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik dan dasar, kemudian ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial, dan indikator keempat adalah fasilitas pelengkap kawasan wisata Pantai Laguna Pucueh. Nah, yang kelima adalah analisis siklus kawasan wisata. Nah, ada beberapa tahap yang menjadi yang pertama kami sampaikan adalah tahap exploration atau eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini tentu melakukan eksplorasi atau survei ke tempat-tempat atau lokasi pariwisata sendiri. Suatu tempat sebagai potensi baru yang kemudian dikembangkan oleh atau diberdayakan oleh masyarakat lokal. Kemudian tahap involvement atau keterlibatan. Nah, adanya kontrol dari masyarakat lokal yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat sendiri, kemudian meningkatkan jumlah kunjungan wisata suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata yang ditandai oleh mulai adanya promosi. Kemudian adalah tahap pengembangan atau development. Nah, investasi yang kemudian masuk ke destinasi wisata itu tersendiri dari hasil observasi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh warga lokal. Daerah semakin terbuka secara fisik meskipun secara pendanaan masih kurang. Kemudian fasilitas lokal sudah tersisa atau digantikan oleh fasilitas standar internasional. Kemudian tahap konsolidasi.
Atau konsolidasi ini daerah dan dominasi ekonomi dipegang oleh jaringan internasional tentu tidak sesuai. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan masih naik tapi pada tingkat yang lebih rendah. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan. Terlihat dari beberapa fasilitas atau utilitas yang berada di eh, destinasi wisata tersebut itu kemudian ditinggalkan oleh warga lokal maupun pengunjung yang datang. Nah, sekira itu saja yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.